Halo teman-teman, jumpa lagi nih. Kita nggak usah kenalin lagi ya teman-teman ya. Udah bosan teman-teman kenalan kita semua teman-teman ya. Ada Pak Rey, Ketua Umum P5I, dan ada Pak Rinto, Ketua Umum dari IWPI. Iya, iya. Terima kasih Bapak-Bapak ya sudah hadir. Ya. Kali ini kita mau bahas yang lebih ngeri-ngeri sedap nih Pak ya. Ada apa nih teman-teman ya? Ini di layar sudah kita tampilkan mengenai nota dinas. Jadi nota dinas kemarin kita lagi ribut karena pihak DJP menerbitkan nota dinas. Betul Mas Awan. Yang mana nota dinas ini bukan dasar hukum, tapi mau dipaksakan sebagai tindakan untuk mengurus wajib pajak, gitu ya, mengatur wajib pajak. Betul, gitu. betul Mas Awan. Nah. Sekarang IWPI bersama dengan wajib pajak Indonesia ya, membuat nota dinas juga. Betul Mas Awan. Oke. Nah, boleh dijelaskan nih Pak, latar belakangnya kenapa mau bikin nota dinas nih Pak? Jadi seperti ini Mas Awan, karena kami melihat ini Mas ya, kebanyakan dari tim kita apabila datang di kantor pajak itu tidak diperbolehkan untuk melakukan perekaman audiovisual, padahal dari jajaran direksi dan komisaris itu membutuhkan hal tersebut Mas Awan untuk sebagai analisa kinerja tim kita yang datang ke kantor pajak tersebut, apakah sudah melakukan prosedur dengan baik, seperti apa itu Mas Awan. Dan yang kedua, sebagai upaya dari kita wajib pajak dan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan KKN lah Mas Awan, seperti itu Mas Awan. Ini nota dinas di STT Pak ya? Oh, bukan Mas, ini nota dinas dari, nanti akan kita sebarkan filenya ke anggota kita IWPI, nanti bisa buat sendiri-sendiri Mas, berdasarkan ini Mas badan Mas. Nah, maksudnya yang tadi Bapak bilang ada larangan merekam itu nota dinas DJP yang di STT? Betul Mas Awan, ada nota dinas oke. dari pusat, Budi West itu ada yang dari ini Mas Kanwil DJP Jatim 3 Mas, dari ini Prof John Huta Gaul Pak ya. Oke, dan kemungkinan kami lain akan ikut Pak ya. Betul Mas Awan. Kalau nota dinas itu berhasil dilaksanakan, yang lain akan ikut. Betul Mas Awan, karena kan ini kan di kantor pajak ini kan sangat rentan sekali Mas untuk melakukan tindak pidana KKN Mas Awan, korupsi, kolusi dan nepotisme Mas Awan. Jangan-jangan ini komplotan untuk ber-KKN ria dibikinan nota dinas. Iya, supaya lo Mas. tidak merekam, kalau tidak merekam kita bisa bagi-bagi duit. Bisa jadi Mas Awan. Mudah-mudahan nggak begitu Iya. Pak ya, mudah-mudahan. Oke. Jadi setelah kita ngomong ke Pak Ali dulu ya, sebentar Pak ya, singkat aja Pak ya. Iya. Selama ini nota dinas tuh tidak pernah jadi masalah Pak. Nota dinas baru jadi masalah sejak adanya di Astuti yang bikin nota dinas nomor 1 2024 yang kontroversial itu Pak. Boleh singkat nggak Pak supaya masyarakat teredukasi lagi apa itu nota dinas, kenapa dia dibilang bukan dasar hukum, dan kenapa dia tidak bisa mengikat kepada wajib pajak? Ya, terima kasih Pak Wan. Ya. Ini pertanyaan yang sudah sering ditanyakan ya. Jadi kembali lagi, sederhananya nota dinas itu bukan merupakan produk hukum. Ya, jadi tidak diatur di dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang P3, dan oleh karenanya tidak mengikat wajib pajak. Ya, namun demikian nota dinas itu adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan mengikat hanya di lingkup Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri dan di lingkungan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, misalnya di Kanwil, di KPP dan seterusnya. Jadi nota dinas itu tidak bisa dipaksakan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak. Tidak bisa juga dipaksakan Kakanwil kepada wajib pajak. Tidak bisa juga dipaksakan oleh kepala kantor atau kepala KPP kepada wajib pajak ya. Tadi Pak Wan sebutkan kemungkinan nanti ada 34 nota dinas dari Kakanwil. Ya, masing-masing Kanwil. Mungkin bisa juga akan ada 264 nota dinas dari kepala kantor atau kepala KPP. Ya kan, kalau memang itu dianggap sebagai produk hukum oleh mereka. Jadi sekali lagi itu bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan maka tentunya berdampak hukum kepada pihak yang memaksakan, sepanjang yang dipaksakan mengalami kerugian. Begitu Pak Wan. Oke, makasih Pak Rey, luar biasa ya. Jadi lagi-lagi teman-teman, nota dinas menjadi masalah gara-gara Dwi Astuti ya, Ibu Dwi Astuti yang terhormat. Sekarang kita mau bahas nih Pak, nota dinas ini dari PT Arion. Jadi nota dinas ini akan dibikin oleh perusahaan internal perusahaan ya? Ya, anggota IWPI nanti kita
biar tinggal diganti saja Mas Awan sesuai dengan apa badan usahanya masing-masing gitu Mas Awan. Jadi khusus anggota IWPI akan dapat langsung file mentahannya. Betul Mas Awan. Isi sendiri. Betul Mas Awan. Oke, nota dinas. Oke, kita anggap ini contoh ya, contoh Ya, sebuah contoh. perusahaan. PT Arion bikin nota dinas nomor sekian yang terhormat kepada Direktur PT Arion, komisaris, karyawan, konsultan pajak, kuasa hukum, kuasa pihak lain. Ya, betul Mas Awan. Dari Direktur Utama PT sifatnya segera perihal. Nah, mungkin Bapak boleh menjelaskan bagaimana ini, Pak? Ya, perihalnya dalam rangka pertemuan di ini Mas, kantor apa pelayanan pajak KPP pertama, KPP Madya, kantor wilayah. Ini Mas Kanwil, terus ini Mas di pengadilan pajak Mas Awan. Oke. Nah, itu Mas, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme Mas Awan. Serta berkenaan dengan beberapa peristiwa aparatur sipil negara instansi unit vertikal DJP dan pengadilan pajak menolak wajib pajak untuk mengambil dan atau merekam ini Mas materi berupa foto, video dan suara di lingkungan instansi unit vertikal DJP dan pengadilan pajak Mas Awan. Jadi dasar berpikirnya seperti itu Mas Awan. Nah, ini dasar-dasar peraturan yang terkait adalah ini Mas, rata-rata adalah peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan tindak pidana penyuapan Mas Awan. Undang-undang, terus undang-undang ITE juga kita masukkan Mas Awan, undang-undang ITE juga kita masukkan, undang-undang tentang ini Mas perlindungan saksi dan korban, kita masukkan, undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang pengadilan pajak, betul Mas Awan. Berdasarkan uraian di atas, kami menginstruksikan kepada seluruh pihak yang mewakili wajib pajak PT Arion Indonesia untuk melakukan perekaman audiovisual selama kunjungan ke berbagai instansi termasuk KPP pertama, KPP Madya, Kanwil dan pengadilan pajak Mas Awan. Jadi dari Direktur Utama memerintahkan Mas yang mewakili mewakili dalam hal ini PT Arion Indonesia saat menerima undangan dari Direktorat Jenderal Pajak Mas Awan. Terus apa saja yang harus dilakukan perekaman audio video Mas Awan? Tahapan apa saja? Ini ada tahapan SP2DK, tahapan pemeriksaan kantor, tahapan pemeriksaan lapangan, tahapan pembahasan akhir hasil pemeriksaan Mas Awan. Terus ada lagi tahapan pemeriksaan QA Mas Awan, quality assurance. Terus tahapan pembahasan penelitian pembatalan SKP dan atau STP. Ini saat kalau kita mengajukan permohonan pembatalan Mas Awan ya. Terus tahapan saat pembahasan penelitian pembetulan SKP dan atau STP Mas Awan. Terus semua tahapan dalam hal keberatan Mas Awan. Kalau kita SKP kan kita mengajukan keberatan Mas Awan. Terus saat ini Mas tahapan sidang gugatan. Terus juga terakhir adalah tahapan dalam sidang perkara banding Mas Awan. Ya, perekaman ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Mas Awan. Terus memfasilitasi pengawasan oleh masyarakat, menyediakan bukti dokumenter yang dapat ditanggungjawabkan, dan ini juga bisa untuk alat bukti di pengadilan. Seperti itu Pak Re ya. Baik di pengadilan pajak maupun di pengadilan negeri dan lainnya ya di bawah Mahkamah Agung. Ini kami berharap semua pihak menjalankan institusi ini dengan serius dan penuh tanggung jawab untuk upaya mendukung pencegahan KKN di lingkungan DJP dan pengadilan pajak Mas Awan. Jadi kita malah membantu DJP dan pengadilan pajak Mas Awan. Oke, pertanyaan saya, kalau pegawai Bapak tidak melaksanakan nota dinas ini, apa akibatnya? Ya, itu sementara ini akan kita ini aja Mas, teguran tertulis aja Mas dari Direktur Utama. Dan kita evaluasi kinerjanya Mas Awan. Tapi kalau alasannya si pegawai Bapak bilang, saya tidak merekam karena pihak DJP-nya tidak membolehkan saya merekam, bukan salah saya sudah tunjukin nota dinasnya, bagaimana Pak? Ya. Mungkin ini kalau dari hukum, mungkin dari Pak Re mungkin ngasih masukan ini. Bagaimana Pak Re ini? Sarannya gimana? Nih kalau para anggota IWPI nanti Pak Re sudah ada nota dari Direktur Utama maupun Direktur itu ternyata tidak bisa melakukan ini karena nota dinasnya dari DJP. Seperti itu masalahnya. Yes, betul. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Rinto dan Pak Awan. Jadi yang mau ditanyakan bagaimana kalau ada pertentangan nota dinas? Betul. Ya. Lalu mana yang harus dikedepankan? Iya. Begitu. Karena kan wajib pajak pasti berpikir kan negara punya gua yang bayar pajaknya. Iya. Mestinya nota dinas gua diikutin dong. Iya. Kepala kantor berpikir, kan lu di kandang gua, sedang di KPP, tempat gua, nota dinas gua dong diikutin. Gimana tuh Pak?
Ya, tentu cara berpikir seperti itu sah-sah saja. Dan yang paling sederhana pastinya pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak berpendapat karena ini adalah rumah mereka, baik itu KPP, Kanwil maupun kantor pusat. Jadi mereka harus tunduk kepada aturan di rumah tangga mereka. Namun demikian, karena sekali lagi bahwa nota dinas itu bukan merupakan produk hukum yang mengikat dan mempunyai daya paksa, maka pejabat DJP tidak bisa memaksakan. Kalau kemudian nota dinasnya mengatakan nanti mereka akan mengusir melalui security wajib pajak yang tidak tunduk pada nota dinas mereka, atau bahkan mungkin membuat laporan kepada pihak yang berwajib atau melakukan upaya hukum lainnya, tentu menurut saya ini merugikan pihak DJP sendiri, karena kewajiban WP untuk datang ke kantor mereka atau ke kantor DJP baik itu KPP maupun Kanwil adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban wajib pajak untuk kepentingan DJP. Jadi kalau kemudian kehadiran mereka dihalang-halangi, maka justru tujuan mereka untuk mencapai target penerimaan pajak justru jauh daripada pencapaian. Karena tidak ada wajib pajak yang mau datang ke KPP itu karena untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagian besar dan bahkan semuanya itu berkaitan dengan kepentingan DJP, yang ujung-ujungnya adalah mencapai target penerimaan negara. Jadi kalau mereka itu sederhananya Pak Awan dan Pak Rinto, kalau wajib pajak ditolak untuk datang ke KPP, ke Kanwil, ke kantor pusat untuk menjalankan kewajibannya, maka yang rugi kan DJP sendiri. Betul Pak. Orang mau menjalankan kewajiban kok dipersulit. Ya tentunya mereka nggak akan datang. Betul. Jadi kalau nanti WP datang ke sana dipersulit, WP pulang lagi. Nah, ketika mereka nanti pulang lagi, lalu pihak pemeriksa atau AR atau Kasiwaskon mengatakan kenapa belum dilaksanakan kewajibannya? Bagaimana kami mau melaksanakan? Kami mau melaksanakan aja udah diusir. Itu kan berarti bukan salah kami. Betul. Nah, ketika nanti mereka mengatakan bahwa ada akibat hukumnya, ada sanksinya, maka itu bisa dibuktikan nanti di persidangan. Ketika memang ada kerugian yang dialami oleh wajib pajak, karena sudah terbukti dan dapat dibuktikan serta merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa WP sudah hadir tapi kemudian dilarang padahal kehadirannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Contoh sederhananya aja, ketika WP hadir untuk menghadiri pembahasan, itu kan kehadiran mereka kan dalam rangka undangan. Betul. Untuk melaksanakan kewajiban nanti kalau terbit SKP kan. Pada akhirnya kan begitu. Betul. Nah, kalau pembahasannya tidak diberikan haknya, bagaimana mau melaksanakan kewajiban pembayaran SKP-nya, Pak? Ya, maka akan nanti bertebaran SKP suluman yang kemudian diterbitkan tanpa ada pembahasan. Nah, ini kan menjadi persoalan. Begitu ya. Nah, jadi menurut saya tentunya tidak perlu dipaksakan, karena kalau semua WP seperti itu nanti DJP akan pusing sendiri. Betul. Semua WP akan meninggalkan KPP, semua WP akan meninggalkan Kanwil dan kantor pusat. Berarti dalam tanda kutip gini Pak Ari, boikot pajak karena mereka yang ngusir itu halal Pak ya? Itu kan karena mereka yang mengusir kita Pak. Ya, karena tidak dilarang oleh hukum, maka menjadi demikian. Betul. Kembali lagi Mas Awan. Jadi boikot pajak karena kita sudah berusaha memenuhi kewajiban kita, mendatangi kantor pajak dan terjadi perdebatan tidak boleh merekam antara nota dinas versinya DJP dan nota dinasnya versi perusahaan, itu bisa diartikan bahwa boikot pajak dalam arti yang halal. Jadi saya tambahkan sedikit, kalau versinya wajib pajak kan itu disebut boikot begitu ya. Nah, kalau versi hukum kan itu bertentangan dengan hukum positif. Itu kan hanya penggunaan istilah saja. Kalau orang awam mengatakannya begitu. Jadi kembali lagi di negara hukum, maka di negara rule of law, hukum harus menjadi panglima. Supremacy of law. Masalahnya DJP belum mengakui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum mungkin. Kalau memaksakan nota dinas, memaksakan nota dinas, saya pertegas ya, saya garis bawahi. Kalau DJP belum mengakui Indonesia sebagai negara hukum, kalau memaksakan nota dinas menjadi suatu produk hukum. Betul, karena DJP tidak punya kewenangan memaksakan yang bukan produk hukum kepada wajib pajak dan mengikat wajib pajak, apalagi memberikan sanksinya. Ya, karena yang boleh memberikan sanksi itu hanya produk hukum. Bukan nota dinas.
Begitu Pak Wan. Oke, siap teman-teman. Jadi nota dinas ini akan kita kasih filenya di deskripsi video ini ya teman-teman ya. Nanti silakan diedit sendiri sesuai kebutuhan masing-masing. Terima kasih IWPI, terima kasih Ya, PIMAI. sama-sama, masalah. Terima kasih Pak Wan, Pak Rinto.